Alhamdulillahirabbil alamin hamdan salaman amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum saya memulai materi pembelajaran hari ini, tentunya saya ingin menyampaikan beberapa dari tujuan pembelajaran ini. Pertama diantaranya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu satu, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, berikut nama-nama rasul yang menerimanya. Yang ketiga, dapat mengetahui isi ajaran dari semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menyajikan paparan tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Terus selanjutnya persiapkan buku paket dan buku tulisnya, karena setelah ini saya minta dari kalian untuk membaca materi kita pada hari ini. Ya, silakan Robi dibaca. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada rasul-rasulnya yang berisi pokok ajaran agama dan kemudian mengamalkan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala yang berwahyu. Adapun kitab suci diturunkan untuk menjadi pedoman setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala masih hidup, semua umat dapat menanyakan segala sesuatu kepada mereka. Namun setelah para Rasul wafat, setiap umat mengambil jawaban pertanyaan melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap orang dituntut untuk meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum dapat mengambil pedoman dari. Ya, baik, cukup. Terima kasih Robi. Nah, tadi kita telah mendengarkan salah satu teman di antara kalian membaca sebagian dari materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini menggunakan PowerPoint. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah meyakini dalam hati, dilafazkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Selanjutnya, pengertian kitab. Pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul
untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini ada perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang pertama, kitab. Kitab adalah kalamullah yang sudah dibukukan. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, di sini dijelaskan dalil iman kepada kitab Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini merupakan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ada kaitannya satu sama lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah, yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Ya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Telah dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, mengoreksi kitab Allah yang sudah diubah oleh manusia. Manusia apa? Manusia yang ingkar. Adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani sebagai pedoman Bani Israel. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Nah, ini semua kitab-kitab yang diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada isi dari kitab-kitab yang tadi kita telah sebutkan. Yang pertama di sini isi kitab Taurat ada 10 firman. Pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat, atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh,
jangan menginginkan milik orang lain atau hak orang lain. Nah, ini semua yang terkandung di dalam isi kitab Taurat yang pada zamannya. Yang selanjutnya isi kitab Zabur. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Adapun isi dalam kitab Al-Quran sudah pasti kita ketahui. Tentunya yang pertama di sini akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada khaliq, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, qisas, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini isi kitab Injil. Yang pertama, perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad. Inilah isi daripada kitab Injil. Selanjutnya apa? Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan dan fungsi. Yang pertama, kedudukan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri. Yang selanjutnya masih dalam kedudukan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan sesama manusia. Yang kedua, kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Nah, kalau tadi kedudukannya yang sudah Bapak jelaskan, nah sekarang fungsinya. Fungsi dari kitab-kitab Allah. Yang pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya apa? Nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Al-Kitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Paham dan mengerti semua ya? Nah, paham, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, sebelum Bapak tutup, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita lihat rangkuman dari materi kita hari ini. Pertama, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu Zabur,
Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan kitab Allah adalah sebagai pedoman manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan dengan alam serta lingkungannya. Yang keempat, fungsi iman pada kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira rangkuman dari materi kita hari ini tentunya sudah selesai penjelasan dari saya, dari Bapak. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dan mengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Itulah pengaplikasian kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita semua mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan dan kemanfaatan. Itu saja yang dapat saya Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum